kita lihat dari dokumen pemerintah sendiri, mereka sudah bilang skenario gelombang kedua itu begini, skenario akan begini, itu kita bilang berdasarkan dokumen yang mereka punya sendiri. Jadi artinya mereka sudah punya prediksi, sudah punya perkiraan bahwa akan ada serangan gelombang kedua. Walaupun belum dinamakan dengan istilah Delta varian yang muncul dari India, yang muncul dari Inggris posisinya, dan yang muncul pertanyaan kenapa namanya Delta gitu kan, tidak pernah ada yang bertanya kan. Betul. Kenapa namanya Delta? Kenapa varian itu Delta? Disebabkan apa namanya Delta gitu. Sama seperti kenapa namanya mesti coronavirus ID, sementara corona itu sudah ada sejak lama. Lalu kemudian dinamakan dengan ID 19 gitu. Hingga Siti Fadilah dan saya antara lain gitu ya, acap kali menanya, ini rekayasa atau ini memang alami kan gitu. Pandemik atau pandemik ya? Silaturahim kan sejak awal. Sejak awal banget saya sudah kayak gitu. Sampai orang jidatnya udah nggak mau lagi dicolok sama laser kan? Artinya bukan sesuatu yang baru ketika kita memasalahkan C19 ini rekayasa atau alami. Satu, yang kedua, bukan hal baru kalau kita bicara vaksin ini bagian dari perang biologi dan menghasilkan kenikmatan bagi industri farmasi gitu posisinya. Nah itu yang membangun kecurigaan kenapa BBM kebakar karena berkaitan sama vaksin Nusantara. Iya betul. Orang punya kecurigaan. Karena kalau sampai vaksin Nusantara jauh lebih baik dari Sinovac, Sinopharm, atau bahkan lebih baik dari AstraZeneca, atau lebih baik dari Johnson & Johnson, lebih baik dari Pfizer, lebih baik dari vaksin-vaksin luar, maka suka tidak suka harus diakui bahwa Indonesia memang punya keunggulan untuk mengantisipasi virus yang tidak jelas itu dalam bentuk, kalau pakai istilah para penemunya termasuk dokter terawan, untuk mengatasi situasi itu dengan imunoterapi dan trik namanya. Mereka sampai nyebutnya begitu gitu. Jadi tidak disebut sebagai vaksin, tapi mereka sendiri mengaku ini imunoterapi dan trik. Apa artinya? Artinya sesungguhnya yang dipicu oleh apa yang ditemukan oleh vaksin Nusantara itu sesungguhnya memperkuat serangan virus itu sehingga muncul imun yang demikian responsif terhadap serangan itu, dan akhirnya tubuh menjadi lebih punya kekuatan. Nah, saya kira ini mestinya kita juga menoleh. Ternyata Pfizer juga di belakangnya ada orang Indonesia yang namanya Rudiantah itu. Artinya apa? Artinya di tengah krisis kemanusiaan dan ancaman penurunan kualitas hidup bangsa Indonesia, saya ulang ya, di tengah ancaman krisis kemanusiaan dan menurunnya kualitas hidup manusia Indonesia, bangsa Indonesia, sesungguhnya kita punya nilai-nilai lebih gitu posisinya. Nah, persoalannya kenapa kelebihan itu tidak muncul ke permukaan? Di sini saya bicara sejak di setengah usia saya bahkan. Saya ngomong, kenapa kita selalu menoleh pada kekurangan kita? Kenapa kita tidak menoleh pada kekuatan kita misalnya? Itu ketika saya misalnya menggugat teman-teman neoliberal gitu ya, yang berkuasa di sektor ekonomi politik itu gitu ya. Kan mereka pendekatannya pendekatan kelemahan, bukan pendekatan kekuatan. Kelemahannya misalnya, kita tidak punya uang cukup untuk membangun, kita tidak punya uang cukup untuk membangun, kita tidak punya uang cukup membangun, sehingga mereka punya alasan untuk berutang misalnya. Karena argumennya begitu gitu misalnya. Nah, kalau kita mulai dengan posisi kelemahan, maka sesungguhnya kita akan terus-menerus meyakini diri kita lemah. Kita tidak pernah bangkit dengan kekuatan. Itu perbedaan saya mungkin dengan cara pandang gitu ya. Jadi sesungguhnya saya tidak menyatakan diri saya sebagai dengan sudut pandang pesimistik. Saya justru sudut pandang yang optimistik karena basis saya pandangan kekuatan gitu. Pandangan peluang dan pandangan kekuatan daripada saya mesti ngeliat kelemahan dan ancaman. Saya lihat dulu kekuatan saya lihat dulu peluang yang saya punya gitu loh. Dari situ saya lihat dulu potensi yang saya miliki. Jadi saya tidak mulai dengan wah lemah kita di sini, ancaman begini, ya nggak bakal bisa apa-apa. Nah, disitulah saya kira kelemahan kebijakan yang muncul dari C19 ini. Coba lihat, kalau Anda lihat asal muasalnya ditolak ada COVID. Enggak kok, kita tidak akan terpapar ini karena kita tidak akan diserang. Itu kan sampai dengan posisi 1 bulanan itu perdebatan di antara pejabat aneh-aneh di posisi bulan Maret April itu.
Kan aneh-aneh responnya kan. Sangat aneh. Baik yang namanya si Anu, saya kira nggak usah sebut nama lah pokoknya. Tapi memang begitu gitu. Sampai akhirnya terkena nggak karu-karuan, dampaknya terasa pada Juni, Juli itu kayak apa gitu meningkat. Sampai akhirnya kita dilarang untuk sholat tarawih, dilarang untuk sholat Idul Fitri, dilarang untuk bersilaturahim, diterapkan oleh namanya Triple M gitu ya posisi. Nah sekarang kalau kita ambil di dalam riwayat kayak gitu, kemudian masuk ke dalam situasi sekarang demikian tingginya kematian sampai 50.000 dan dianggap pakai New York Times disebut sebagai New Epicenter gitu ya. New Epicentrum itu kan takuti dunia. Iya, itu kan sebagai epicentrum baru bagi C-19. Dan kalau sebagai epicentrum baru, bukan provinsi yang di lockdown, bukan kecamatan yang di lockdown, negeri yang lebih dari Wuhan kita gitu. Iya, negeri ini yang di lockdown. Itu makanya Taiwan meninggalkan, Jepang meninggalkan, Korea kabur posisinya, Arab Saudi kabur posisinya, Amerika bersiap-siap gitu posisinya. Apa artinya? Artinya ada kelemahan yang sangat mendasar, ada krisis yang sedang kita hadapi, dan akhirnya mereka cuma menyatakan maaf. Baik Luhut Binsar Panjaitan atau Erick Thohir misalnya cuma bisa pernyataan maaf. Pada konstruksi pernyataan maaf ini korbannya sudah bergelimpangan itu pada pedagang-pedagang kecil yang dagangannya diambil atas nama larangan berdagang. Padahal bukan larangan berdagang, mestinya ada pembatasan berdagang, bukan larangan berdagang. Dan tidak perlu diperlakukan dengan diambil dagangannya, dibuang kayak gitu sampai akhirnya di satu kabupaten, saya lupa itu di mana, di Maluku apa di mana gitu, dagangannya dibawain ke kantor bupati dan dibuang habis-habisan di depan kantor bupati. Itu kan ada protes, istilah saya, ada social disobedient, ada kemarahan publik yang disebutnya. Kalau pakai itu ada amuk. Amuk ini untung tidak kemudian berskala nasional, amuknya masih berskala-skala lokal. Bayangkan kalau amuknya berskala nasional, waduh. Nah ini yang kita mesti pahami. Kan sejak awal saya bilang, mestinya momentum Idul Fitri kemarin itu menumbuhkan kembali kepercayaan. Karena dengan kepercayaan sesama masyarakat, itu akan membangun kerjasama. Dengan kerjasama itu maka kita akan punya kekuatan bareng menghadapi situasi. Kan nggak dilakukan. Yang dilakukan malah memvonis ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan, malah kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang gak karu-karuan itu gitu loh. Ya memang ini tingkat kepercayaan pun merosot sampai 40%-an ya, Bang, paling rendah selama Jokowi berkuasa ini. Ihsan di Indonesia sudah lama menyatakan social distrust and political distrust akan ambruk. Jadi bukan sekarang, kalau orang baru pada riset Ihsan di Indonesia udah ngomongnya kapan tahu gitu. Maaf ya kalau saya ngomong sampai kayak gini gitu. Karena ini nampak dari model kebijakan di mana ucapan itu berbeda dengan kebijakan. Ucapan berbeda dengan tindakan. Loh, kalau terus-menerus itu diproduksi terus, kan produsennya berarti mereka dong. Kalau mereka terus memproduksi antara ucapan dengan tindakan berbeda, yang istilah saya di satu TV swasta sebagai ya buka sendirilah di TV itu, saya enak ngomongnya. Itu kan akan menimbulkan political distrust, bermula dari social distrust. Nah, istilah social distrust itu sendiri saya dapatin dengan istilah-istilah yang tidak fair ketika mereka ngebangun RPJMN kan. Bagaimana Anda menuding pihak lain sebagai ini, sebagai itu dengan posisi begini, tidak begini, dan Anda kemudian saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika. Loh, orang lain bukan Pancasila dong. Hanyalah Anda gitu yang Pancasila. Orang lain tidak kemudian mengakui keragaman toh. Hanya Anda yang Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang Anda kemana nih? Yang Pancasila itu kemana? Tiarap banget ini sekarang. Nggak ada beritanya di badan Pancasila itu. Kalau saya mundur lagi ke belakang, mana yang Trisakti nih? Yang teriak Trisakti mana? Mana yang teriak-teriak namanya Nawacita itu mana? Mana itu Nawacita? Mana itu Trisakti? Mana saya Pancasila? Mana saya Bhinneka Tunggal Ika? Kan hilang semuanya karena kemudian muncul krisis kemanusiaan yang tidak ditanggulangi dengan baik. Ini saya dalam kerangka ini tadi, karena sudut pandang saya adalah kekuatan bangsa, maka sesungguhnya saya sedang menularkan cara berpikir yang optimis sekali pada bangsa ini. Saya tidak sedang menularkan sikap pesimis yang buku saya menunjukkan itu kok. Bahkan saya sudah menjanjikan solusi atas dominasi. Buku saya berikut itu solusi. Artinya saya punya jalan keluar. Saya tidak sedang menawarkan, maaf ya, subhanallah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Ihsanuddin Nursi tidak sedang mencari jabatan sejak yang namanya saya lepas dari jabatan publik. Berkali-kali di jabatan dikasih tawarin pun saya nolak kok. Gitu. Jadi kalau saya bilang saya punya solusi dominasi,
Tidak dalam konstruksi saya sedang mempromosi supaya saya dapat jabatan. No. Kehadapan teman-teman yang mengundang saya untuk bergabung dalam kekuatan politik pun saya bilang, I get my position because my achievement. Itu artinya apa? Saya dapat posisi karena saya berprestasi, bukan karena saya cari-cari untuk jabatan itu.